Dua hal yang wajib Anda lakukan di Facebook gratisan. Sebelum lanjut ke bab berikutnya, ada dua hal yang wajib Anda lakukan agar strategi Facebook gratisan Anda berhasil. Yang pertama, manajemen waktu. Salah satu hal yang menjadi kendala saat mau rutin membangun akun Facebook adalah masalah waktu. Banyak orang yang curhat seperti ini ke mentor saya. Mas, saya nggak punya waktu, saya sibuk, saya padat banget kerjaannya. Begini jawaban mentor saya tentang problem ini sebenarnya simple. Begini jawabannya. Kalau mau dapat banyak orderan dari Facebook gratisan, ya harus sediakan waktu. Jangan mau enaknya saja, jangan mau instannya saja. Perlu tekun, perlu konsisten, dan percayalah, hasil kesuksesan sangat dekat dengan orang yang konsisten. Mentor saya sebenarnya nggak percaya kalau ada orang yang benar-benar sibuk, kecuali dia harus bangun subuh tiap hari untuk bekerja, tidak bisa pegang HP, pulang selalu larut malam, dan dilakukan setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu kerja. Kalau ada yang seperti itu, boleh deh dibilang sibuk. Kalau masih seperti ini, misalkan ya, 1 masih bisa pegang HP, 2 masih bisa WhatsAppan, 3 masih bisa Facebookan, 4 masih bisa nonton TV atau baca koran dan yang lainnya. Yang kelima masih bisa reply di grup WhatsApp. Masih punya waktu lowong 30 menit sehari. Menurut mentor saya, kondisi di atas belum sibuk, tapi ini beneran. Banyak yang bilang sibuk tapi tontonan TV jalan terus, tontonan India, gosip di grup WhatsApp jalan terus, dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya bukan sibuk, melainkan nggak mau sediakan waktu dan tidak konsisten. Entah kenapa mentor saya harus keras dalam hal ini. Soalnya mau sampai kapan kita mau seperti ini terus? Mau sampai kapan penghasilan kita kurang mencukupi? Hanya karena gara-gara kita sendiri yang nggak konsisten. Hanya karena kita yang tidak mau sediakan waktu. Maaf ya kalau agak to the point. Oke, sekarang saya akan coba bantu Anda supaya bisa menyediakan waktu dengan baik. Begini, menjalankan teknik ini bisa dengan hanya menyediakan waktu minimal 30 menit sehari, misalnya 15 menit di pagi hari, 15 menit di malam hari. Segini aja, yang penting rutin, yang penting konsisten, akan powerful hasilnya. Apalagi bisa lebih dari 30 menit. Waktunya digunakan untuk apa? Waktu adalah investasi dari konsisten. Konsisten perbesar kolam prospek. Konsisten posting status yang bermanfaat dan konsisten membangun interaksi. Sampai di sini mulai kebayang? Jika belum, coba review ulang poin yang sudah disampaikan ya. Jika sudah mulai paham, saya mau lanjut ke poin berikutnya. Yang kedua, jadwal posting teratur. Untuk membahas poin ini, saya akan coba rangkum dari banyak pertanyaan tentang Facebook. Yuk kita mulai. Berikut ini, jadwal posting yang paling banyak dilihat oleh member Facebook adalah pagi pukul 7 sampai pukul 9, siang pukul 12 sampai pukul 13, malam pukul 19 sampai pukul 20. Tahukah Anda, jadwal di atas adalah jadwal di mana orang paling banyak pegang HP. Mengapa? Karena di jam itulah banyak orang mengambil waktu untuk makan dan jam-jam lain. Anda bisa lakukan hal-hal berikut ini. Seperti contohnya, yang pertama, memantau postingan status yang sudah dipost sebelumnya. Kedua, klik like untuk setiap komen yang masuk. 3. Membalas komentar di status yang memiliki interaksi tinggi. 4. Berikan like dan komen dari status orang lain. Selanjutnya, kira-kira berapa postingan Facebook dalam sehari baiknya? Jawabannya adalah 1. Untuk Facebook personal bisa 2-5 posting status setiap hari misalnya ya. Yang kedua, untuk Facebook group setidaknya 1 saja cukup, yang penting setiap hari. Satu lagi, ingat konsep proporsi konten. Jangan kebanyakan jualan. Harus ada proporsi antara status jualan dan status yang bermanfaat. Formulanya seperti ini, 80/20. 80% adalah posting status yang bermanfaat, 20% adalah posting status jualan. Contoh, dalam sehari kita posting misalkan 4-5 postingan status, maka dari total status kita, 4 status harus bermanfaat dan satunya harus status jualan. Yang jangan kebalik ya. Jangan malah kebanyakan status jualannya. Orang lain gak akan suka akun kita kebanyakan jualan. Bahkan untuk jualan, usahakan dengan soft selling, jangan frontal jualan. Kenapa harus dibuat proporsi seperti ini? Supaya orang tidak melihat kita jualan mulu.
penting karena membangun akun Facebook itu perlu proses, jangan dirusak dengan cara kita yang kebanyakan jualan. Sebab kalau sudah kebanyakan jualan, untuk ngangkat akun kita jadi terlihat baik lahim akun susah kalau sudah dicap tukang jualan mulu. Jadi agak susah untuk membangun citra yang baik lagi. Oke, sampai di sini sudah mulai kebayangkan cara menggunakan Facebook gratisan supaya bisa banjir orderan. Ingat pola yang saya sampaikan di awal ya. Semakin besar kolam prospeknya sama dengan semakin besar potensi closing. Plannya sangat sederhana. Kalau mau kencang jualannya, kolam prospeknya harus besar. Kalau kolam prospeknya sudah besar, Anda nantinya berjualan, bangun pasukan reseller, mengumpulkan database, itu bukan hal yang sulit. Mentor saya sudah membuktikannya sendiri. Kini giliran Anda. Bab 3. Jurus maksimalkan Facebook ADS. Konsep dasar menggunakan Facebook ADS bagian ini adalah pondasi Anda saat ingin mulai menggunakan Facebook ADS untuk bisnis yang Anda jalani saat ini. Mulailah pelajari suatu hal dari konsep dasarnya terlebih dahulu, termasuk juga Facebook ADS. Di bab ini kita akan banyak belajar terkait konsep dasar menggunakan Facebook ADS agar lebih meyakinkan Anda. Kenapa saat ini sudah harus mulai menggunakan Facebook ADS? Seperti apa alasan kuat yang mengharuskan kita menggunakan Facebook ADS? Karakteristik apa saja yang dimiliki Facebook ADS atau tahapan belajar yang akan Anda lalui saat menggunakan Facebook ADS nanti. Untuk itu mari kita bahas satu persatu di bab ini ya. Mengapa harus menggunakan Facebook ADS? Untuk Anda yang masih ragu mengapa harus menggunakan Facebook, khususnya Facebook ADS, ini ada beberapa fakta menarik yang harus Anda tahu. Yang pertama, jumlah pengguna Facebook yang sangat besar sekitar awal Juli 2017 kemarin mentor saya baru mendapatkan motif dari Facebook bahwa pengguna di seluruh dunia sudah mencapai 2 miliar. Di Indonesia sendiri sudah mencapai hampir 90 juta pengguna. Itu tahun 2017 ya, apalagi sekarang di tahun 2024 pasti lebih besar lagi penggunanya. Jumlah ini bisa dibilang tidak sedikit dan bila kita tahu caranya, mereka ini dapat kita konversi menjadi calon pembeli yang potensial untuk produk kita.